Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat. Pertanyaan ini combo, jadi untuk pembahasannya saya akan pecah menjadi dua video supaya lebih fokus. Video yang sekarang kita akan membahas mengenai menstruasinya, sedang video berikutnya akan membahas mengenai ruam. Nah, kalau Sobat Sehat ada pertanyaan mengenai kesehatan, boleh langsung diketik di komen atau bisa juga ditanyakan di sosial media saya yang lainnya. Saya ada Facebook, Twitter, Instagram, boleh ditanyakan. Dan kita akan mencoba sebaik mungkin untuk membahasnya di video-video berikutnya. Oke, kita masuk bahasannya ya. Jadi penanya ini bertanya, kalau mensnya itu sebulan 2 kali, normal atau enggak? Nah, sebelum kita masuk penjelasan mengenai sebulan 2 kali, kita perlu tahu dulu mens itu menstruasi ya, siklusnya seperti apa sih? Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, supaya enak pembahasannya, kita jelaskan dulu dari konsep dasarnya ya. Grafik yang Sobat Sehat lihat ini menggambarkan diagram dari siklus menstruasi perempuan normal yang siklusnya 28 hari. Yang paling atas, yang bulat-bulat ini menggambarkan sel telur. Dari yang paling kecil yang masih ada di dalam indung telur atau ovarium, sampai dia mengalami ovulasi. Yang pecah ini adalah ovulasi ya. Itu saat keluarnya si sel telur dari indung telur, lalu sampai berkembang menjadi korpus luteum, terus kalau nggak dibuahin menjadi korpus ruba dan menciut dan mati gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah yang merah ini menggambarkan dari kondisi dinding rahim. Pada saat terjadi menstruasi, itu yang terjadi sebenarnya adalah peluruhan dari dinding rahim. Dinding rahimnya itu hancur dan keluar sebagai darah menstruasi. Nah, setelah bersih, menstruasinya berhenti, dinding rahim ini akan secara bertahap menebal sebagai persiapan untuk menyambut calon jabang bayi. Bila sekiranya si sel telur yang setelah ovulasi itu ketemu dengan sel sperma dan terjadi pembuahan. Kalau nggak terjadi pembuahan, ya luruh lagi masuk ke menstruasi siklus berikutnya. Waktu terjadinya ovulasi sampai siklus menstruasi berikutnya itu sangat tergantung dari kondisi dan kualitas sel telur. Ya, umumnya perempuan mengalami masa yang sama antara ovulasi sampai menstruasi. Rata-rata sih 14 hari, tapi ada yang juga pendek, ada yang juga memanjang. Tapi rata-rata sama karena stok sel telurnya dia sama gitu ya di dalam ovarium. Nah, sedangkan fase dari menstruasi sampai terjadinya ovulasi itu sangat dipengaruhi dari keseimbangan hormon. Fase ini bisa main. Jadi kalau fase ovulasi sampai menstruasi itu relatif sama masanya untuk setiap perempuan ya. Jadi tiap perempuan itu bisa berbeda. Tapi untuk perempuan yang sama fasenya rata-rata sama. Fase yang folikular itu untuk perempuan yang sama itu bisa beda-beda tergantung situasi. Misalnya kita lagi sakit, lagi stres emosional, lagi kelaparan, lagi diet yang sangat ketat, puasa yang sangat ekstrim, lagi banyak pekerjaan fisik, misalnya seperti atlet yang sedang persiapan untuk pertandingan internasional, kan intensitas latihannya ditambah tuh. Itu bisa juga kurang tidur, obat-obatan tertentu, rokok. Itu sedikit dari banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi panjang pendeknya fase folikular yang terjadi dari menstruasi sampai ovulasi. Tapi secara garis besar ada batas normalnya juga. Batas normalnya itu dihitung dari tanggal menstruasi yang sekarang sampai tanggal menstruasi berikutnya. Rata-rata ini 28 hari, tapi ada plus minusnya 7 hari. Jadi
dari 21 hari sampai 35 hari itu masih dianggap normal. Kalau mensnya itu jaraknya kurang dari 21 hari, kan terlalu sering. Nah, ini sudah nggak normal lagi. Itu dalam istilah medisnya kita sebut sebagai polimenoria. Karena poli itu artinya banyak, menorea itu artinya mens. Jadi mensnya terlalu tinggi frekuensinya, terlalu banyak terjadinya. Nah, sedangkan kalau terjadinya lebih dari 35 hari sekali, berarti terlalu jarang. Itu disebutnya oligomenorea. Nah, baik polimenorea maupun oligomenorea itu udah something wrong, udah nggak benar lagi. Apalagi kalau sampai terhenti, nggak dapat menstruasi. Nah, kalau nggak dapat menstruasi itu disebutnya amenorea, tidak menstruasi. Amenorea itu ada yang primer, artinya perempuan ini udah berusia 16 tahun ke atas tapi belum pernah sama sekali memperoleh menstruasi. Atau yang sekunder, berarti sebelumnya sudah pernah dapat menstruasi normal gitu ya, terus tahu-tahu nggak dapat lagi. Mengenai amenorea ini pernah saya buatkan video sebelumnya, Sobat Sehat boleh cari di video-video saya yang lama. Nah, sekarang saya akan bahas sekaitan dengan pertanyaan dari Sobat Sehat ini adalah mengenai polimenorea. Jadi mens yang terlalu sering terjadi. Seperti saya bilang tadi, kalau jarak 21 hari itu sebenarnya masih masuk normal ya. Nah, 21, 22, 23 gitu ya, masih masuk normal. Nah, pertanyaan Sobat Sehatnya kan gini. Kalau sebulan mens 2 kali itu masih masuk wajar nggak? Masih masuk normal nggak? Lihat-lihat jaraknya berapa lama. Mau sebulan 2 kali, kalau dia masih dalam batas wajar ya kita anggapnya wajar. Ya. Jadi misalnya nih, mens sekarang tanggal 1, terus mens berikutnya tanggal 22. Itu kan masih jarak antara 21 sampai 35 hari. Jadi meskipun sebulan 2 kali ya masih dianggap normal lah. Gitu ya, kita belum curiga macam-macam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang mens tanggal 1, nanti dia tanggal 15, tanggal 16 udah mens lagi. Nah, itu yang udah something wrong, kita mesti cari kenapa sampai kayak begitu. Bisa jadi kelainannya di fase folikular, bisa jadi juga di dari sel telurnya. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, kalau kelainannya di sel telurnya itu dia fix sifatnya, terus menerus seperti itu. Nah, apa komplikasi bila terjadi polimenorea? Yang jelas sih karena perdarahannya terlalu sering, ya jadi anemia, kekurangan darah karena kehilangan darah. Jadi aturan kan sekitar 28 hari, kira-kira itu sebulan sekali, ini jadi berkali-kali sebulan gitu, 2 kali. Nah, udah gitu komplikasi lain yang terkait itu adalah kekurangan zat besi. Zat besi itu kan ada di dalam sel darah merah, dan darah merah itu normalnya kalau udah sampai umurnya akan dihancurkan, didaur ulang, zat besinya diambil, dipakai lagi untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Nah, kalau sel darah merahnya itu banyak yang hilang bersama menstruasi, zat besinya juga kan banyak yang hilang bersama menstruasi. Terjadilah defisiensi zat besi beserta hal-hal lain yang disebabkan oleh defisiensi ini. Antara lain anemia defisiensi zat besi. Jadi ini seperti lingkaran setan ya. Anemia bikin defisiensi, anemia karena kehilangan darah bikin defisiensi zat besi bikin anemia defisiensi zat besi. Jadi itu muter-muter terus. Nah, terus ada juga komplikasi lain yang lebih jarang tapi lebih serem, itu adalah kanker. Yang ini umumnya terkait dengan fase luteal yang nggak adekuat. Jadi fase dari ovulasi sampai menstruasi itu sebutnya fase luteal. Itu kalau nggak cukup panjangnya itu resiko terjadinya kanker lebih tinggi. Nah, terus bagaimana kita mengetahui sebenarnya yang kita alamin ini polimenoreanya karena apa?
nggak bisa ditebak-tebak ya. Jadi untuk tiap kasus itu beda-beda. Jadi harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk tahu. Jadi bukan karena kamu mensnya kurang dari 21 hari, kamu polimenorea, obatnya ini jebret selesai. Enggak gitu. Kita perlu tahu dulu ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Apakah karena keseimbangan hormonnya ataukah karena fase lutealnya yang enggak ada kuat gitu ya. Jadi terapinya pun beda-beda tergantung dari penyebabnya. Pemeriksaannya apa? Macam-macam. Tergantung kecurigaan awal sih. Jadi periksa dulu sama dokter, curiganya kayaknya ini nih. Nah udah gitu dibuktikan bener nggak kecurigaan si dokter. Kalau kecurigaannya dokter bener, tegak dia diagnosanya. Kalau nggak bener berarti perlu pemeriksaan lain. Atau kalau dokternya mau cepet gitu ya langsung periksa jebret semua, periksa ini gitu ya. Jadi lihat nih hasilnya mana. Itu tergantung stylenya sih, sama kebutuhan waktunya. Nah kalau misalnya pemeriksaannya itu antara lain pemeriksaan darah, biasanya untuk melihat kadar hormon ya. Itu kan seperti tadi di grafiknya itu kan ada yang garis-garis tuh yang warna-warni. Nah, itu adalah kadar hormonnya. Atau bisa juga dengan USG, atau bisa juga dengan biopsi, macam-macam lah pemeriksaannya. Jadi sekali lagi tergantung dari kecurigaan si dokter. Kenapa ini sampai terjadi polimenorea. Yang jelas untuk sobat sehat, sebaiknya diingat-ingat. Kalau boleh lagi saya sarankan dicatat setiap kali mens tanggal pertama supaya kita ada bukan feeling aja ya. Kayaknya nih bulan ini saya udah 2 kali deh. Kayaknya kemarin jaraknya berapa hari deh. Enggak pakai feelingan. Kita catat aja. Nah, ini biasakan supaya misalnya nih kalau lihat polanya, kayaknya udah nggak bener gitu ya. Itu kita bisa tahu nggak benernya seberapa nggak bener, apakah masih masuk dalam range normal atau enggak. Atau misalnya yang sangat membantu itu kalau terjadi kehamilan, kita tahu HPHT-nya, hari pertama, hari terakhirnya. Jadi sangat-sangat disarankan buat sobat sehat untuk mencatat siklus menstruasinya. Kalau males pakai kertas, pakai pen, banyak kok aplikasi di handphone gitu ya. Kita pakai aja aplikasi itu. Nah, semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Salam sehat selalu.